apakah ada yang bisa saya bantu? Nah, baik. Di sini saya akan memberikan tugas kepada Ibu Bidan untuk melakukan tindakan pemasangan kateter pada pasien yang bernama Rusdayanti pada ruangan mawar nomor 3. Baik, Bu. Dan ini catatan rekam medik pasiennya, silakan bawa. Baik, Bu. Terima kasih, Dokter. Iya, Baik, sama-sama. di sini saya akan menjelaskan alat-alat instrumen untuk pemasangan kateter. Yang pertama yaitu bak instrumen. Bak instrumen sendiri terdiri dari alat-alat instrumen seperti kateter, squid, kasa steril, dan pinset steril. Dan alat instrumen lainnya yang steril yaitu handscone steril, dan alat-alat yang non steril seperti bengkok, aquades, gunting verban, jeli, verban, kom, dan kapas DTT yang berisi di dalam kom tertutup. Selanjutnya yaitu urine bag, perlak, handuk, dup steril, serta waskom. Demikian alat-alat instrumen yang dibutuhkan untuk pemasangan kateter. Permisi, Bu. Apakah dengan pasien Rusdayanti? Benar, Ibu. Baik, Bu, perkenalkan saya Bidan Rita Dimianti. Di sini saya ditugaskan oleh dokter untuk pemasangan kateter. Nah, pemasangan kateter sendiri bertujuan untuk mengeluarkan urin Ibu. Apakah ada yang ingin ditanyakan? Tidak ada, Ibu. Apakah Ibu bersedia? Baik, saya bersedia. Baik, Bu, saya siapkan alat-alat terlebih dulu ya, Bu. Silakan. Sebelum melakukan tindakan kepada pasien terlebih dahulu yaitu mencuci tangan dengan 6 langkah. Di mana mencuci tangan dengan menggunakan air mengalir. Step pertama, kedua, 3, 4, 5, dan terakhir 6. Setelah mencuci tangan, step selanjutnya yaitu menjaga privasi pasien, di mana salah satunya yaitu menutup sampiran pada pasien agar privasi pasien terjaga. Permisi, Bu. Sebelum saya melakukan tindakan, celana bagian bawahnya saya lepaskan ya, Bu. Ketika celana sudah dilepaskan, maka lakukan kaki pasien dan pasang dup steril. Setelah pemasangan dup steril dan kaki pasien dilekukan, maka tahap selanjutnya itu menutup pasien menggunakan selimut. Sebelum melakukan tindakan, maka menyiapkan alat-alat yang akan digunakan. Karena kasa bersifat steril, maka letakkan jeli di atas kasa yang steril. Setelah melakukan, maka step selanjutnya yaitu menggunting verban yang bertujuan untuk fiksasi. Ketika pemasangan handscone steril, maka tahap selanjutnya yaitu mengetes kateter. Karena kateter bersifat steril, maka tidak bisa dipegang ujungnya. Pegang ujungnya. Itu mengetes apakah adanya mengembang atau tidak balon pada kateter tersebut.
Jadi jika balon mengembang seperti ini berarti kateter yang digunakan untuk pasien berarti bersifat aman. Ketika sudah mengetes kateter, maka tahap selanjutnya yaitu vulva hygiene. Di mana membersihkan labia mayora, labia minora, serta vestibulum ke anus menggunakan kapas DTT. Pertama, bersihkan labia minora sebelah kanan sekali usap dan buang ke bentok. Selanjutnya sebelah kiri. Selanjutnya bagian dalam yaitu labia minora. Sebelah kanan dan sebelah kiri. Selanjutnya yaitu dari vestibulum ke anus. Kateter yang sudah dioleskan dengan jeli, maka kita akan melakukan pemasukan ke vagina dengan tahap melakukan permisi terhadap pasien. Baik, permisi ya Bu. Lakukan pemasangan secara perlahan. Tolong tarik napasnya ya Bu. Baik. Ketika air urin belum keluar, maka masukkan secara perlahan sampai urin pada pasien keluar. Ketika air keluar, air urin, maka tahap selanjutnya yaitu menyambungkan kateter ke urin bag, di mana berfungsi untuk menampung air urin. Tahap selanjutnya yaitu menyuntikkan atau memasukkan air Aquades yang ada di suite. Dan tarikan perlahan apakah ada ganjalan atau tidak. Jika terjadi ada ganjalan, maka pemasangan kateter sudah dilakukan. Yaitu pemasangan kateter pada laki-laki. Tahap pertama yaitu ketika sudah memakai handscoon yang steril, maka mendispeksi gland penis menggunakan kapas DTT. Yaitu sama pemasangan kateter pada perempuan, hanya saja perbedaannya pada laki-laki hanya di alat reproduksi. Pertama-tama, ketika sudah memakai handscoon yang steril, lalu oleskan jeli yang di atas kasa steril ke kateter. Lalu memegang purpose penis dan permisi terhadap pasien. Permisi apa? Masukkan dan beri tahu pasien untuk menarik napas perlahan. Ketika urin keluar, maka pemasangan kateter yang dimasukkan berhasil. Selanjutnya yaitu pemasangan urin bag. Pemasangan urin bag. Dan letakkan urin bag di samping tempat tidur pasien.
Selanjutnya yaitu memasukkan Aquades di dalam squid ke kateter sebanyak 10 cc. Lalu tarik perlahan untuk memastikan Aquades yang dimasukkan ke kateter terjadinya gelembungan pada alat reproduksi pasien. Jika terjadinya ganjalan, maka pemasangan kateter berhasil untuk dilakukan. Selanjutnya yaitu lakukan fiksasi, di mana lakukan fiksasi di paha dalam pasien.